Ya, oke. Kuliah keamanan sistem informasi dan forensik digital siang ini kita akan eh, membahas topik yang cukup menarik ya, tentang modul yang berikut, yakni protokol komunikasi data dan jaringan. Ya. Setelah kita belajar tentang sistem operasi Linux dan Windows, nah tentu saja kita harus merevisit kembali atau mengingat kembali tentang protokol komunikasi data dan jaringan. Karena jika kita bicara soal keamanan sistem informasi dan forensik digital itu, maka tidak mungkin kita tidak akan menyentuh yang namanya protokol komunikasi data dan jaringan. Yaitu pasti akan sangat terkait dengan komunikasi data dan jaringan. Nah, ya jadi di protokol komunikasi data dan jaringan ini kita akan belajar kembali tentu tentang protokol TCP/IP yang sekarang dipakai ya. Anda bisa melihat slide presentasi dan panduan praktikum, silakan dibuka ya. Kemudian yang pertama tentu saja kita harus paham ini ya, bahwa kalau kita bicara soal jaringan komputer itu ya, sebenarnya itu ada dua konsep yang sangat penting yang Anda harus paham terlebih dahulu ya. Yaitu ada yang namanya jaringan komputer, computer networks, dan ada yang namanya sistem terdistribusi. Ya, distributed system. Ya. Itu banyak yang tidak dipahami oleh mahasiswa ya, tentang apa yang dimaksud dengan jaringan komputer dan apa yang dimaksud dengan sistem terdistribusi. Ya. Nah, kalau kita bicara soal jaringan komputer, itu berarti kita bicara soal bagaimana kita membuat komputer digital itu bisa saling berkomunikasi. Dalam hal ini bisa saling bertukar data, bisa saling mengirim data gitu. Dari satu komputer ke komputer lain. Mulai dari tidak harus menggunakan protokol internet, karena kan pertukaran data itu bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan Bluetooth, ya, bisa menggunakan Wi-Fi, dan sebagainya. Itu kalau kita bicara soal jaringan komputer. Nah, kalau kita bicara soal sistem terdistribusi, ya, itu kita bicara soal bagaimana kita menggunakan sebuah model atau software ya, sistem perangkat lunak, termasuk web, ya, untuk kita saling bertukar data gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat prinsip dalam hal jaringan komputer dan sistem terdistribusi ya. Nah, Anda bisa melihat itu saya sudah jelaskan dalam video ini. Jadi silakan Anda tonton dan Anda temukan di mana perbedaannya ya, terkait dengan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Nah, yang berikut yang harus Anda paham ya, bicara soal komputer itu ya, dan internet, itu ada lapisan-lapisan internet yang Anda harus paham. Ini yang tidak seringkali tidak dipahami oleh mahasiswa. Ya. Contoh pada gambar ini yang saya berikan. Ya. Jadi kalau kita bicara soal jaringan komputer, ya, khususnya yang terkoneksi dengan teknologi internet, itu sebenarnya kita harus paham bahwa itu ada beberapa lapisan, ya. Ada beberapa layer itu. Yang pertama lapisan konten, baru ada lapisan aplikasi, baru ada lapisan kode, dan ada lapisan fisik. Ini harus kita pahami dulu kalau kita bicara soal internet itu. Yang pertama itu lapisan konten itu adalah lapisan informasi atau informasi yang kita pertukarkan ya. Informasi yang berjalan di atas internet tersebut. Informasi yang kita akses, informasi yang kita sharing secara online, secara daring. Nah, informasi tersebut bisa berbentuk gambar,
bisa berbentuk teks, bisa berbentuk data, bisa berbentuk video, bisa berbentuk suara, bisa berbentuk kode, bisa berbentuk musik. Seperti itu. Nah, ini yang sering kali terjadi masalah di situ biasanya ya ujaran kebencian, ya, pencemaran nama baik, itu kalau di Indonesia seperti itu. Atau masalah hoax, ya, informasi yang bohong. Baru ada lapisan yang kita sebut sebagai lapisan aplikasi. Nah, lapisan aplikasi ini adalah lapisan software, ya, perangkat lunak yang membantu kita untuk kita mengakses informasi yang ada di internet dan untuk kita men-sharing informasi tersebut. Contoh lapisan aplikasi yang ada di internet ini misalnya web browser, ya. Ya, seperti yang Anda lihat sekarang ini, saya menampilkan sebuah web browser. Saya menampilkan sebuah web browser di mana ada sebuah materi gambar, ya, yang bisa kita lihat bersama gitu. Itu contoh web browser. Ya. Contoh aplikasi lain juga di internet itu misalnya email, ya, electronic mail, kita bisa berkirim surat elektronik, atau mesin pencari, ya, kita mengakses di Zoom Unsrat ini kita harus menggunakan terlebih dahulu web browser atau mesin pencari. Kemudian ada platform media sosial, jejaring sosial, ya. Facebook, ya, Instagram, Google dan sebagainya. Seperti itu. Nah, baru yang di ketiga, lapisan internet itu adalah lapisan kode gitu. Ini lapisan kode ini adalah protokol, ya. Protokol yang membuat data bisa saling berkomunikasi. Data bisa dipindahkan dari suatu device ke device yang lain. Data dalam berbagai bentuk itu bisa dipindah-pindahkan. Seperti itu. Ini contohnya ya TCP/IP, ya, protokol TCP/IP, protokol HTTP, HTTPS, ya, protokol DNS, Domain Name System. Nah, biasanya ini dikelola oleh ICANN dan Internet Engineering Task Force, IETF. Dan baru lapisan keempat dari internet itu sendiri itu bicara soal lapisan fisik. Bicara soal kabel, bicara soal device yang kita gunakan, laptop yang kita pakai, smartphone yang kita pakai. Bicara soal router, bicara soal server, ya, kabel serat optik. Gitu. Nah, ini biasanya dikelola oleh operator jaringan atau penyedia layanan internet, ISP dan EXP point. Jadi bicara soal internet itu ada beberapa lapisan, ya. Ada 4 lapisan yang kita kenal sekarang. Nah, di mata kuliah kita ini, ya, modul kita yang sekarang kita akan pelajari, ya, itu kita akan belajar tentang bagaimana kita mengamankan, melakukan keamanan pada jaringan internet itu sendiri. Tentu kita harus paham, ya, internet itu sendiri seperti apa. Nah, teknologi itu internet sendiri itu sebenarnya berkembang dari ini, ya. Ada 2 paper, ya, yang Anda harus baca gitu, ya. Yang pertama yang dikemukakan oleh Paul Baran gitu. Nah, Paul Baran ini memberikan sebuah konsep yang cukup berbeda gitu. Yang dia ungkapkan di tahun 1962 dalam paper yang berjudul On Distributed Communication Network. Jadi ide dari Paul Baran ini sebenarnya yang mengawali tentang cikal bakal adanya protokol internet.
ini ya, sebuah gambar yang sangat luar biasa yang dikonsepkan pertama kali oleh Paul Baran. Bahwa bicara soal komunikasi data itu, ini kita bayangkan di tahun 1960 ya. Itu sebenarnya komunikasi data atau jaringan itu ada 3 konsep utama gitu. Yang pertama centralized ya, terpusat. Anda bisa lihat di sini di gambar ada 1 titik ya. Kemudian ada link, garis, dan ada station ya. Data informasi bisa dipertukarkan, tapi harus dimulai oleh 1 sumber ya. Sumber terpusat. Kemudian station menerima melalui sebuah jaringan. Contoh ini Anda bisa lihat di model penggunaan radio gitu. Radio seperti itu ya. Kalau Anda masih menonton radio dari device perangkat radio, ya kita biasanya menerima data suara, musik ya dari pusat radio. Nah, kita menerimanya dengan alat penerima gitu di rumah kita. Modelnya centralized gitu. Kemudian datang model jaringan yang berikutnya itu yang disebut decentralized ya. Anda bisa lihat di sini stasiun-stasiun tertentu terhubung pada 1 stasiun dan 1 stasiun pusat terhubung di stasiun pusat yang lain gitu. Ini model jaringan yang ada di jaringan telepon. Ya. Jadi kalau kita akan menelpon di Indonesia, nah kita harus masuk ke sentral telepon plus 62. Sesudah itu kita sambung ke 0431, baru kita sambung ke perangkatnya. Nomor berapa misalnya? 802770. Itu perangkat telepon seperti itu. Masuk dulu ke sentral Indonesia plus 62, baru kemudian masuk ke area Manado 0431, kemudian pergi ke nomor yang dituju. Itu decentralized. Ya. Nah, kemudian Paul Baran mengungkapkan sebuah model jaringan yang lain dalam paper ini. Itu yang dia sebut sebagai distributif. Jaringan terdistribusi. Di mana, kalau Anda lihat ini perbedaannya sangat signifikan ini dibandingkan centralized dan decentralized. Di sini di distributif, titik-titik ini yang dulunya hanya link, hanya station biasa, itu sekarang menjadi hub. Gitu. Dan mereka semua memiliki posisi arsitektur yang sama. Ya, tidak ada yang membedakan, tidak ada lagi yang pusat, tidak ada lagi yang decentralized, tapi semuanya menjadi terdistribusi. Itu ide yang dikemukakan oleh Paul Baran ya. Kemudian di era berikutnya di tahun 1970-an, nah Vinton Cerf dan Robert Kahn itu membuat sebuah protokol yang dapat mengatur pertukaran komunikasi data ya, berdasarkan koneksi network dari Paul Baran. Ya. Itu ya. Jadi Fincher dan Robert Kahn membuat paper ya. Jadi jangan pikir ini bukan hasil penelitian, ini semua hasil research ya. Kemudian dituangkan dalam bentuk paper. Ya, karena mereka itu profesor ya, kedua-dua Fincher dan Robert Kahn ini. Mereka mengusulkan bagaimana supaya ide dari Paul Baran tentang jaringan terdistribusi. Jadi Paul Baran itu tidak membuat implementasi ide ya. Dia hanya membuat desain gambar ide sebuah jaringan yang baru yang namanya distributed network. Itu tahun 1964. Nanti di tahun 1970-an baru datang ini Vinton Cerf dan Robert Kahn. Kemudian mereka yang mengimplementasikan ide Paul Baran itu sehingga menjadi kenyataan dalam sebuah paper yang mereka sebut sebagai Protocol for Packet Network Intercommunication. Jadi model distributed network dari Paul Baran ya, yang hanya model konsep, model desain diimplementasikan oleh Fincher dan Robert Kahn ya. Dan mereka sebut itu Protocol for Packet Network Intercommunication. Seperti itu.
Nah, itu yang sekarang kita sebut itu sebagai internet. Ya, sejarahnya di situ. Oke, saya lanjutkan ya. Ini menarik ini. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan internet itu ya, mari kita coba Anda lihat di course ya, e-learning, dan Anda lihat video ya. Apa yang dimaksud dengan internet video itu. Jadi Anda bisa membaca papernya, di situ Anda bisa paham protokol seperti apa sebenarnya yang dibuat oleh Paul Baran dan Fincher dan Robert Kahn ya. Ini misalnya, ini Fincher ini. Beliau ya yang membuat itu. Beliau masih hidup sampai sekarang ya. Jadi ada beberapa film dan Anda bisa menonton semuanya ya. Nah, ini misalnya tentang bagaimana protokol yang dibuat oleh Fincher itu dan Robert Kahn gitu ya, diterangkan di sini gitu. Jadi di tahun 1970-an itu belum ada standar. Nah, ini kemudian Fincher dan Bob Kahn mereka membuat protokol yang namanya Internet Networking Protocol. Atau protokol yang disebut internet. Nah, sebenarnya protokolnya apa? Sebenarnya protokol mereka dua saja ya, yang protokol tentang IP dan protokol tentang TCP gitu. Makanya jaringan internet yang sekarang itu kita sebut bergerak di atas protokol TCP/IP gitu. Karena sebenarnya Fincher dan Bob Kahn itu membuat dua protokol utama gitu, seperti itu. Jadi berdasarkan sebuah desain filosofi yang dituangkan dalam protokol atau kita menyebutnya sebagai a well-known set of rules and standard. Jadi ini adalah aturan ya, protokol itu sebenarnya adalah aturan dan standar yang mengatur tentang bagaimana mesin komputer digital itu bisa saling berkomunikasi. Itu yang dimaksud dengan protokol. Nah, protokol itu diterjemahkan dari desain filosofi jaringan dari Paul Baran itu. Seperti itu. Di mana mereka mendesain TCP/IP itu bisa mengabsorb teknologi baru gitu. Ya. Jadi protokol yang pertama itu mereka wajibkan bahwa setiap device yang terkoneksi dengan internet harus memiliki IP gitu ya. Harus memiliki IP dan IP itu harus unik. Ya, tidak boleh ada yang sama. Device yang terkoneksi dengan internet harus memiliki IP yang berbeda. Mereka ambil konsep desain filosofi dari alamat surat. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa protokol yang pertama, alamat suratnya, alamat device, semua yang terkoneksi internet harus berbeda. Harus unique address. Itu yang disebut dengan IP address atau protokol IP. Ini seperti ilustrasi pada video. Ada dua device berkomunikasi dari dan kepada siapa tujuan datanya itu harus jelas dan harus pada device yang berbeda. Seperti itu. Sekali lagi diterangkan bahwa konsep ini mereka ambil dari seperti alamat rumah dalam surat biasa. Nah, alamat IP kemudian mereka atur menjadi 32 bit. Memiliki nilai 32 bit, itu protokol IP. Di mana protokol IP itu menjelaskan ada negara, region, subnetwork, dan kemudian datang ke device. Itu diatur tingkatannya seperti itu. Nah, waktu itu ya mereka mengkonsepkan untuk menggunakan IP versi 4. Ya. Ada sekitar 4 juta unique address. Seperti itu. Itu protokol yang pertama gitu kan.
Nah, protokol yang kedua yang didesain oleh Vinchov dan Bob Kahn itu, selain memiliki alamat unique address yang sama, semua device yang terkoneksi dengan internet juga harus dapat mengirimkan data. Ya, dan bagaimana data delivered harus reliable atau bisa diandalkan. Sehingga mereka mengusulkan protokol yang kedua yang disebut dengan protokol TCP gitu. Ini ya. Jadi yang berpikir bahwa ini bagus ini ya gambar ini. Jadi yang berpikir bahwa kita mengirimkan data pada satu server ya. Kemudian server itu akan memberikan dedicated connection kepada device kita, itu keliru ya, karena kalau model jaringan terdedicated begitu, itu model jaringan telepon. Ya. Jaringan yang menurut Paul tidak sesuai dengan konsep Paul Baran. Paul Baran memberikan distributed. Ya. Jadi internet bekerja berdasarkan jaringan terdistribusi atau sistem terdistribusi yang saya ngomong tadi. Bukan dedicated network seperti ini. Dedicated network itu telepon. Jadi tidak akan mungkin ya internet akan memberikan jaringan yang terdedikasi seperti telepon apabila jutaan orang mengaksesnya. Jadi data berjalan di koneksi internet itu tidak terlalu, atau kita sebutnya less direct. Nah, ini cerita mereka bagaimana mereka mengkonsepkan protokol TCP ya. Jadi konsep TCP itu sebenarnya sederhana ya. Dia menjamin bahwa data yang dikirimkan dari satu device ke device yang lain akan sampai dan lengkap. Seperti itu. Jadi yang pertama, protokol IP itu mengatur soal alamat. Bahwa data dikirimkan dari alamat X ke alamat Y. Sedangkan protokol yang kedua, atau protokol TCP, data itu mereka bagi menjadi paket-paket, ya, dan paket-paket itu akan sampai dari device X ke device Y, akan sampai dengan tepat atau lengkap. Meskipun paket-paket itu tidak melewati jalur internet yang sama. Nah, ini hebatnya ide dari protokol TCP itu. Dia ilustrasikan sebagai Space Shuttle Factory. Anda lihat itu Space Shuttle-nya itu melewati jalan yang berbeda, melewati jalur yang berbeda-beda, kemudian dia akan sampai ke Space Shuttle Launchpad, kemudian itu dirakit kembali menjadi sebuah pesawat ulang-alik. Nah, itu tuh protokol kedua. Jadi kalau saya putar kembali ya, idenya sangat sederhana itu. Yang dinamakan paket data dari satu Space Shuttle, paket datanya melewati jalur yang berbeda, tapi mereka harus sampai ke shuttle paket. Kemudian di sini, data-data yang berjalan lewat jalur yang berbeda itu dirakit kembali, disatukan dengan lengkap menjadi sebuah pesawat yang lengkap. Itu protokol TCP gitu. Jadi ada dua protokol utama, protokol IP yang mengatur pengalamatan, ya. Protokol kedua mengatur supaya data yang dikirimkan reliable. Contoh data gambar di sini pada ilustrasi berikut, ya. Kalau pada data gambar, gambar itu kita pecah-pecah menjadi bitmap, ya. Kita pecah-pecah menjadi titik bitmap. Bitmap itu kita salin ke dalam paket. Kemudian paket internet itu kita lewatkan ke berbagai jalur internet yang berbeda-beda. Berdasarkan alamat dari mana ke mana. Melewati banyak router, ya. Jadi dalam ilustrasi ini Anda lihat itu paketnya itu melewati banyak router, banyak jalur router, dia sampai ke lokasi yang dituju. Nah, itu yang diatur oleh protokol
TCP. Jadi kalau protokol IP itu mengatur suara pengalamatan, ya, dari mana ke mana, itu protokol IP gitu. Nah, kalau protokol TCP, dia mengatur data dalam bentuk paket itu yang berjalan pada base road itu harus tiba dengan lengkap. Kita mengenal istilah research fault tolerance, sehingga meskipun ada jaringan yang rusak, protokol IP TCP itu akan tetap membawa data-data itu sampai ke tujuan. Itu yang disebut fault tolerant atau internet reliability. Sehingga kita bisa menjadi 100% yakin bahwa data yang dikirimkan itu sampai dengan lengkap di tujuan. Nah, itu tugas dari protokol TCP. Ya. Nih, jadi protokol TCP itu dia mengatur supaya data-data paket yang dikirimkan dengan jalur yang berbeda, dia sampai di komputer penerima, kemudian dia periksa. Oh, betul ada 6 paket yang dikirimkan. Paket ini lengkap, dia beri tanda, silakan alamat yang dituju itu bisa memutar lagunya, atau bisa melihat videonya, atau bisa melihat gambarnya. Itu protokol TCP itu. Jadi kalau misalnya protokol TCP itu menemukan bahwa paket yang dikirimkan itu tidak lengkap, protokol TCP itu akan mengirimkan kembali paket-paket yang dikirim dan tidak lengkap itu ke pengirim asalnya. Ya. Dan dia pastikan dulu bahwa yang dikirimkan itu sudah lengkap. Itu tugas dari protokol TCP. Sehingga di internet itu ada yang namanya konsep fault tolerance. Nah, hebatnya Fincher dia mendesain makin banyak server, makin banyak jalur ya, yang dilewati, makin bagus fault tolerance. Itu hebatnya gitu. Nah, ini sebenarnya yang jarang ya diminati oleh mahasiswa-mahasiswa informatika Unstrat untuk meneliti. Karena sebenarnya fault tolerance di Unstrat itu modelnya seperti apa gitu. Kita di Unstrat sering mengalami masalah gitu kan. Karena meskipun bandwidth kita besar ya, tapi data yang dipetukarkan internal di dalam intranet Unstrat itu seringkali bermasalah itu ya. Kita seringkali lalot. Padahal bandwidth kita besar. Karena sebenarnya kita perlu mendesain model jaringan yang fault tolerance internal Unstrat. Nah, ini saya tantang kalian untuk melakukan riset-riset di bidang itu. Nah, oke ya, kita lanjut. Jadi yang dimaksud dengan protokol TCP/IP itu aja ya. Nah, kalau Anda lihat di slide, ya, di slide presentasi, di situ Anda akan menemukan beberapa materi tentang network, protokol, dan layanan yang ada. Di mana isinya adalah tentang bagaimana cara kerja dari protokol-protokol jaringan. Ya. Ini kita belajar tentang internet dan internet protokol, baru connectivity, verification, dan address resolution protocol. Nah, kemudian ada transport layer, network services. Nah, kalau di kalau di mata kuliah keamanan jaringan, kita akan lebih fokus pada tools ya. Tools yang akan kita gunakan untuk mendeteksi paket-paket data yang berjalan di jaringan komputer. Ya. Jadi ini contoh penerapan jaringan ya. Ini misalnya. Di praktikum yang pertama itu kita belajar menggunakan ping.
menggunakan ping. Sebentar. Jadi protokol device ping itu bisa kelihatan ya, adalah untuk menguji, mencari tahu apakah server yang akan kita minta, server ini, Unstrat ini, dia memberi jawaban atau tidak gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini, Anda langsung kelihatan ya. Begitu saya menuliskan ping, dan ping kemana, dia langsung melakukan yang namanya ping gitu. Kemudian dia tes gitu. Dia mengasih tahu bahwa IP address dari yang kita ping itu, yang domain name sistemnya Unstrat ACID itu ternyata ada di sini. 103.84.116.44. Langsung kelihatan itu. Ya. Nah, baru yang kedua, ini tracing a route to remote server using traceroute. Jadi selain ping, kita juga bisa menggunakan traceroute. Ya. Nah, jadi misalnya ini traceroute, misalnya saya traceroute ke Unstrat. Oh, tunggu. Tidak tersharing traceroute-nya. Ini saya sharing, ini traceroute, ya, ini. Jadi Anda lihat di sini saya telah menggunakan aplikasi traceroute. Traceroute kemana? Traceroute ke Unstrat, ya. Kemudian saya tekan enter. Nah, ini aplikasinya sementara traceroute ke Unstrat gitu. Dia deteksi ada berapa rute, ya, titik-titik server yang harus dilewati dari komputer saya ke domain name system yang namanya Unstrat. Ya. Di sini dia bilang dia mencoba 26, ini dia masih mencoba, tapi dia sudah tampilkan ini ternyata nih. Traceroute. Jadi untuk dari komputer saya ke Unstrat, saya harus lewat dulu ke sini, rute yang ini ditempuh dengan berapa detik ya. Baru datang ke rute yang ini, baru datang ke rute yang ini, baru datang ke rute yang ini, baru akhirnya saya sampai. Ya. Itu rute-rute itu tadi maksudnya tuh paket data dia lewat-lewat di mana gitu. Seperti itu. Nah, itu praktikum kedua yang harus Anda kerjakan gitu terkait dengan protokol TCP/IP ya. Dengan materi TCP/IP. Nah, ini ada contoh-contoh penjelasan protokol ya. Ini kalian baca aja. Ya. Ini cara kerja protokol TCP/IP model mengenkapsulasi data ya. Ini skenario bagaimana kita sending and receiving a web page. Ini yang kita sementara lakukan sekarang ya. Sending and receiving a web page seperti yang Anda lihat sekarang, yang saya demo sekarang ini lewat Zoom. Ini kita sementara sending and receiving web page. Nah, praktikum yang berikut, Anda gunakan yang namanya Wireshark. Mengcapture dan analis data CMP di dalam Wireshark. Jadi Wireshark ini adalah salah satu alat ya, tools yang sangat bagus untuk kita mengcapture data gitu.
terutama melihat isi data gitu. Melihat isi data yang berjalan di protokol TCP/IP gitu. Nah, kalau Anda main di Linux, tentu saja Anda harus menginstal dulu Wireshark ya. Kemudian Anda ketik Wireshark dari CMD. Setelah Anda ketik Wireshark dari CMD, nanti Wireshark akan berjalan kalau Anda sudah install dan modelnya seperti ini. Ya. Ini interface dari Wireshark ya. Jadi ya pertama Anda ya capture aja dulu ya. Start capturing packets. Sorry. Oh, ini berarti dia minta ini saya harus lewat itu ya. Saya harus saya harus masuk dari sudo gitu. Jadi saya rubah saya sebagai admin. Kemudian saya running ini Wireshark ya. Kemudian saya capture data. Nah, sorry. Saya share screen dulu. Ini bukti bahwa saya sudah masuk dari Wireshark dan ini Wireshark-nya sementara mengcapture data. Ya. Anda lihat di sini Wireshark itu punya tiga tampilan ya, tiga tampilan utama. Tampilan pertama ini data-data yang dia capture, sementara dia capture ini. Karena saya sementara menggunakan koneksi internet, jadi dia sementara mengcapture data. Ya. Ini di UDP dia capture ya. Semua nanti ARK, semua dia capture gitu. TLS, semua dia capture gitu. ICMP tadi itu, ICMP keluar dia capture gitu. Baru bagian yang kedua yang berisi tentang seluruh data yang lewat di protokol TCP/IP, tapi dia mulai dari yang paling bawah, mulai dari yang frame dulu ya. Jadi saya menggunakan koneksi jaringan ini, kemudian datang di lapisan Ethernet ya. Kemudian lapisan internet protokol IP. Ini Anda lihat di sini bahwa saya ini masih menggunakan protokol IP4 ini, belum IP6. Ya, memang kasihan banget ini Telkomsel di Manado masih pakai IP4. Kasihan banget Unsrat gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita ingin melihat isi datanya di bawah sini gitu ya. Isi datanya itu. Jadi kalau sebenarnya model begini, bagi orang yang pinter, ya dia langsung tahu bahwa dengan menggunakan tools Wireshark, seseorang itu bisa mengetahui isi data dari setiap paket yang lewat di protokol TCP/IP. Jadi misalnya si Albert Cakra mengirim email cinta ke Natasha, kemudian ada Hilkia yang menggunakan Wireshark mengamat-amati IP mereka berdua, maka Hilkia akan bisa mengetahui isi email yang dikirimkan dari Albert Cakra ke Natasha. Udah, nggak usah bilang lebih, jangan bisa lebih jago dari kita. Nah itu Anda coba ya, protokolnya. Anda coba toolsnya, tools Wireshark itu. Karena itu ada di praktikum ya. Ada di praktikum di slide modul berikut ya, Wireshark. Ya. Oke, silakan ini Anda baca bagian Ethernet itu apa. Ya. Karakteristik dari IP versi 4 ya. IPv4 notasinya seperti apa ya, teknik pengalamatan subnetting itu dibaca aja ya. Baru kelas-kelas di dalam IP versi 4. Ya, baru berikut ini bagaimana pengaturan dari IPv6, bedanya dengan IPv4 seperti apa ya. Nah, jadi ada praktikum yang berikutnya. Ini soal ping ya, soal ping.
Soal ping. Oke. Kita mesti mati dulu tapi Wireshark. Hanya so. Okay. Soal ping. ARP ya. Jadi ARP juga bisa dilihat di Wireshark. MAC address ya. Jadi Wireshark itu bisa melihat sampai ke ARP dan MAC address ya. Nah, ini ada praktikum tentang bagaimana menggunakan Wireshark untuk mengeksamin Ethernet frame. Ya. Jadi itu silakan dikerjakan itu, masih tentang Wireshark juga. Jadi Anda lihat di sini sebenarnya Wireshark itu tools yang sangat baik untuk melihat isi data yang sedang dipertukarkan, yang sedang dikomunikasikan di protokol TCP/IP. Nah, ini juga ada using Wireshark to observe the TCP/IP. Bagaimana menggunakan Wireshark untuk mengamati handshake ya di protokol TCP. Baru ini ada data transfer. Nah, baru ada yang namanya Nmap gitu ya. Ada tools yang disebut Nmap gitu di dalam praktikum. Ya, kalau Nmap ini untuk kita melihat ini ya, scanning open port gitu ya. Scanning open port. Jadi sama ya, kalau Anda menggunakan Linux itu Anda hanya perlu menginstal ya. Menginstal terlebih dahulu Nmap. Ini karena saya sudah install jadi saya panggil aja gitu kan. Ya hadir, misalnya kita ingin melihat Nmap dari Unstrat. Anda lihat itu Nmap sudah bekerja. Kemudian dia mulai scanning Unstrat, dia melihat dia beli di sini bahwa ada 4 port yang terbuka di Unstrat. Ya. Dia ping dulu, ping dalam 0,22 detik. Kemudian dia memberitahu bahwa ada port 80 TCP di alamat IP ini yang terbuka gitu. Seperti itu. Nah, dia bilang Unstrat itu ada 1000 port. Tapi yang dia temukan terbuka Nmap port 80 TCP dan port 443 TCP. Ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini dan Anda terbukti melakukan ini dan kemudian diketahui oleh admin jaringan Unstrat dan dia men-tracking Anda, ya Anda bisa mendapat hadiah 8 tahun penjara menurut Undang-Undang ITE, ya. Karena dilarang mengamat-amati jaringan organisasi lain dengan menggunakan software tertentu. Yang dimaksud ini software Nmap. Tapi kalau orang karena praktikum ya boleh ya, Anda coba-coba aja gitu ya, ke portal Inspire ya, ke Unstrat, supaya kan nanti kalau kena ya tidak masuk penjara, maksudnya bilang Jomer Stedi Dasuru, ini kan kuliah ya, bukan untuk kepentingan aneh-aneh gitu ya. Itu untuk Nmap ya. Jadi memang kuliah ini memang khusus yang berani-berani aja. Kalau yang panako ya tinggal di rumah juga. Nggak usah coba-coba nih praktikum. Nah, Nmap itu sebenarnya punya saudara kembar yang kita sebut Senmap ya. Jadi kalau, ini mereka minta saya harus masuk ke, nah ini Senmap. Saudara Palia. Jadi begitu saya klik Senmap tadi, ini sebenarnya Senmap ini Nmap tapi bentuknya sudah grafis ya. Misalnya kita berikan perintah untuk mapping ya. Ini coba Anda lihat di sini, kita tulis target ini, dia langsung keluar perintah Nmap yang kita tulis seperti tadi. Tapi dia ini sudah bentuknya sudah ada user interface yang baik. Nah, kita klik scan.
dia lakukan sama seperti langkah-langkah Nmap lakukan, tapi kalau Zenmap dia sudah user interface-nya sudah bagus. Jadi kita bisa lihat dalam bentuk grafis. Jadi kalau kita klik ini, nanti akan keluar, kalau sudah selesai akan keluar. Nah, ini dia sebentar lakukan ya scanningnya. Nanti kalau dia selesai, nanti kita bisa lihat port host yang terbuka di sini, baru topologi akan muncul seperti itu. Ya memang butuh waktu ya, tergantung dari kecepatan internet yang Anda gunakan ya. Untuk melakukan scanning port seperti ini butuh internet yang cepat sebenarnya. Kalau internetnya agak lalot ya lama juga jalannya. Jadi kalau dia sudah selesai ya, itu dia akan muncul gambar-gambarnya di sini, host details, hasil scan-nya seperti apa. Ini menunjukkan dia sementara running. Kita tunggu aja sebentar, kalau dia sudah selesai baru saya tampilkan hasilnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya praktikum-praktikum yang harus Anda laksanakan berikut ya. Terakhir sudah ya, ini sudah Nmap ini. DHCP itu sudah tentang Nmap saja. Ini sudah makin menarik ini karena kita sudah masuk ke bagian-bagian di mana kita bisa mengidentifikasi ya. Baru ada Whois protokol ya. Whois untuk mengetahui siapa ini nih. Ini masih pakai Wireshark juga. Gitu. NAT ya, NAT ya, baru ada PAT, Port Address Translation, FTP, TFTP, SMB, sama juga bisa dilihat di Wireshark. Ya. Baru protokol SMTP ya, SMTP POP3 itu juga bisa di IMAP, itu bisa diintip di Wireshark. Seperti itu. Baru ada HTTP protokol. Ini bisa capture dan HTTP traffic, ini silakan ya dicoba aja. Bisa juga dilihat dari Wireshark. Nah, jadi saya kira itu aja yang perlu Anda ketahui ya terkait dengan protokol yang kita lakukan dan praktikum yang akan kita lakukan berikut. Oke, ini sudah selesai nih. Yang Zenmap ini, kalau Anda lihat Zenmap sudah selesai melakukan port scanning. Nah, ini akan keluar nih. Ternyata ada port 80 TCP yang open, baru port 443 TCP yang open. Tapi dia beri keterangan di sini ada secure SSL only mode. Kemudian dia beri topologi, ini topologi maksudnya topologi dari saya localhost kemudian mengakses ke Unsrat. Topologinya. Host detail dia kasih tahu dan scan yang dia lakukan modelnya seperti apa. Nah itu ya Zenmap. Jadi silakan ya, mau menggunakan Nmap boleh, mau menggunakan Zenmap juga boleh dalam praktikum. Oke, saya kira itu yang perlu diketahui ya terkait dengan materi TCP/IP. Ya, ini baru bagian awal. Nanti berikut kita akan lebih dalam lagi. Kemudian saya sudah perkenalkan tools-tools yang Anda akan gunakan dalam praktikum berikut.